Gita, aku tahu hidupmu tidak mudah, dan aku juga tahu aku bukan orang kaya. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin menikah denganmu. Semua orang menertawakan pria ini ketika dia memutuskan menikahi seorang gadis lumpuh yang dianggap miskin dan tidak berguna. Mereka bilang, hidupnya akan hancur. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa gadis yang duduk di kursi roda itu sebenarnya adalah pewaris keluarga kaya raya yang sedang menyamar. Dan pria sederhana itu sedang menjalani ujian cinta terbesar dalam hidupnya. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Oke sayang. Halo semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Gita. Setiap hari orang-orang bisa melihatnya duduk di sebuah kursi roda tua di depan rumah kayu sederhana miliknya. Rumah itu kecil, catnya sudah mulai pudar, dan halaman depannya hanya dihiasi beberapa pot tanaman yang terlihat dirawat dengan penuh perhatian. Gita dikenal sebagai gadis yang pendiam. Ia jarang berbicara banyak, namun wajahnya selalu terlihat lembut dan tenang. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia tetap berusaha tersenyum kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Namun sayangnya, tidak semua orang memperlakukannya dengan baik. Sebagian warga desa justru memandangnya dengan rasa kasihan, bahkan tidak sedikit yang meremehkannya. Mereka menganggap masa depan Gita sudah tidak lagi memiliki harapan. Dalam pikiran mereka, seorang gadis yang tidak bisa berjalan hanya akan menjadi beban bagi siapapun yang menikahinya. Seringkali ketika para ibu-ibu berkumpul di warung kecil dekat jalan desa, nama Gita menjadi bahan pembicaraan. "Aduh, kasihan sekali nasib gadis itu," kata salah satu dari mereka. "Kasihan sih kasihan, tapi siapa juga yang mau menikahi gadis lumpuh seperti dia?" sahut yang lain sambil menggelengkan kepala. Ucapan-ucapan seperti itu sudah terlalu sering didengar oleh orang-orang di sekitar desa. Beberapa pria memang pernah datang untuk melihat Gita. Awalnya mereka tertarik karena kecantikannya yang alami dan sikapnya yang lembut. Namun begitu mereka mengetahui bahwa Gita tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda, sikap mereka langsung berubah. Ada yang berpura-pura sibuk lalu pergi begitu saja. Ada juga yang bahkan tidak menyembunyikan rasa kecewanya. Bagi mereka, menikahi Gita berarti menerima tanggung jawab besar yang tidak ingin mereka pikul. Hari demi hari berlalu, dan cerita yang sama terus terulang. Orang datang dengan harapan, lalu pergi dengan keraguan. Namun di balik semua pandangan meremehkan itu, Gita tidak pernah terlihat marah atau putus asa. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Setiap pagi ia menyiram tanaman di halaman rumahnya, membaca buku, atau sekedar memandang jalan desa yang tidak pernah terlalu ramai. Sesekali tatapannya terlihat kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Bagi orang-orang di desa itu, Gita hanyalah seorang gadis lumpuh yang hidup dalam kesederhanaan dan menunggu takdirnya yang entah bagaimana. Namun mereka semua tidak menyadari satu hal. Di balik kursi roda yang selalu ia gunakan, dan di balik kehidupan sederhana yang ia tunjukkan kepada semua orang, tersimpan sebuah rahasia besar yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Tidak ada seorang pun di desa itu yang mengetahui kebenaran tentang kehidupan Gita. Bagi mereka, Gita hanyalah seorang gadis lumpuh yang hidup sederhana di rumah kecil yang hampir rapuh dimakan usia. Setiap hari mereka melihatnya dengan pakaian sederhana, kursi roda tua, dan kehidupan yang tampak serba kekurangan. Namun, semua itu sebenarnya hanyalah sebuah penyamaran. Di balik kehidupan yang terlihat sederhana itu, Gita menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun di desa tersebut. Sebenarnya, Gita bukanlah gadis miskin seperti yang dipikirkan semua orang. Ia adalah putri dari keluarga konglomerat besar yang memiliki banyak perusahaan di berbagai kota besar. Ayahnya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Sejak kecil, Gita sudah hidup dalam kemewahan. Rumahnya dulu sangat besar, penuh dengan pelayan, mobil mewah,
dan segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Namun, kehidupan yang penuh kemewahan itu justru membuat Gita sering melihat sisi lain dari manusia. Ia melihat banyak orang datang mendekat hanya karena harta dan kekuasaan keluarganya. Banyak pria yang mencoba mendekatinya, bersikap manis dan berkata bahwa mereka mencintainya. Namun dalam hati kecilnya, Gita sering merasa bahwa semua itu tidak tulus. Mereka bukan mencintainya sebagai seorang wanita, tetapi lebih tertarik pada kekayaan yang ia miliki. Hal itu membuat Gita sering merasa ragu tentang arti cinta yang sebenarnya. Suatu hari, setelah mengalami beberapa kejadian yang membuatnya semakin tidak percaya pada ketulusan orang-orang di sekitarnya, Gita akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat berani. Ia ingin mencari seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dengan bantuan kepercayaan keluarganya, Gita memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewahnya sementara waktu. Ia pindah ke sebuah desa kecil yang jauh dari kota besar dan mulai menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ia menyamar sebagai gadis sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Bahkan untuk membuat penyamarannya benar-benar meyakinkan, Gita berpura-pura menjadi seorang gadis yang tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda setiap hari. Rencananya sederhana, namun penuh risiko. Ia ingin melihat apakah masih ada pria yang bersedia menerima dirinya apa adanya, tanpa memikirkan kekayaan, tanpa peduli pada kekurangan yang terlihat. Hari demi hari berlalu, dan Gita mulai melihat kenyataan yang pahit. Banyak pria yang datang dengan rasa penasaran, tetapi semuanya pergi begitu mengetahui kondisinya. Sebagian bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa kecewa mereka. Semakin lama, Gita semakin menyadari betapa sulit menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan sedikit harapan. Ia percaya bahwa di suatu tempat, pasti ada seseorang yang mampu melihat dirinya bukan dari harta, bukan dari kesempurnaan, tetapi dari hati yang sebenarnya. Dan tanpa ia sadari, hari di mana seseorang itu akan datang, ternyata sudah semakin dekat. Suatu sore yang tenang di desa itu, jalan kecil yang biasanya sepi terlihat sedikit lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga berkumpul di warung kopi pinggir jalan sambil berbincang santai tentang kehidupan sehari-hari. Di saat yang sama, seorang pria muda berjalan pelan melewati jalan desa itu. Ia bernama Ivan. Ivan bukan orang kaya, penampilannya sederhana. Hanya mengenakan kemeja yang sudah sedikit pudar dan celana panjang yang terlihat sering dipakai bekerja. Wajahnya terlihat lelah, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan berat. Ia memang bekerja sebagai buruh di sebuah gudang di kota kecil tidak jauh dari desa itu. Setiap hari, Ivan harus berangkat pagi dan pulang menjelang senja. Hidupnya tidak mewah, tetapi ia selalu berusaha menjalani semuanya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Hari itu, ketika Ivan berjalan melewati deretan rumah sederhana, matanya tidak sengaja tertuju pada seorang gadis yang duduk di kursi roda di depan rumah kecil itu. Gadis itu adalah Gita. Seperti biasanya, Gita duduk di depan rumahnya sambil menyiram tanaman kecil di halaman. Angin sore membuat rambutnya yang panjang bergerak pelan dan wajahnya terlihat tenang meskipun kehidupannya terlihat penuh keterbatasan. Ivan berhenti sejenak. Ia memperhatikan Gita dengan rasa penasaran. Bukan karena rasa iba, tetapi karena ia melihat sesuatu yang berbeda dari gadis itu. Ada ketenangan di wajahnya yang jarang ia lihat pada orang lain. Namun, sebelum Ivan sempat mendekat, beberapa pria di warung kopi yang tidak jauh dari situ mulai berbisik dan tertawa kecil. "Hei, jangan terlalu lama melihat gadis itu," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. "Ia memang cantik, tapi sayangnya lumpuh. Siapa juga yang mau menikahinya?" Tambah yang lain dengan nada meremehkan. Beberapa orang bahkan tertawa lebih keras setelah mengatakan itu. Ivan mendengar semua ucapan tersebut dengan jelas. Namun berbeda dengan orang lain, ia tidak ikut tertawa. Sebaliknya, ia merasa tidak nyaman dengan cara mereka berbicara tentang Gita. Bagi Ivan, tidak ada seorang pun yang pantas diperlakukan seperti itu hanya karena memiliki kekurangan.
Ia kembali melihat ke arah Gita. Gadis itu tampaknya mendengar ucapan orang-orang di warung kopi, tetapi ia tetap diam dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah ia sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Hati Ivan tiba-tiba terasa tidak enak. Ia tidak mengenal Gita, tetapi melihat seseorang diperlakukan seperti itu membuatnya merasa sedih. Tanpa banyak berpikir, akhirnya Ivan berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun penuh niat. Ketika ia sampai di depan rumah kecil itu, Gita mengangkat kepalanya dan menatap Ivan dengan sedikit rasa heran. Tidak banyak orang yang biasanya mendekatinya dengan cara seperti itu. Ivan tersenyum sederhana. "Sore," katanya dengan ramah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang menyapanya tanpa rasa kasihan dan tanpa meremehkannya. Dan tanpa disadari oleh keduanya, pertemuan sederhana di sore hari itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak pertemuan pertama mereka di depan rumah kecil itu, Ivan mulai sering datang mengunjungi Gita. Awalnya hanya sekedar menyapa ketika pulang kerja. Namun lama-kelamaan kunjungan itu menjadi kebiasaan yang hampir terjadi setiap hari. Ivan biasanya datang menjelang sore, ketika matahari mulai turun dan udara desa terasa lebih sejuk. Ia duduk di bangku kayu kecil di halaman rumah Gita, menemani gadis itu berbincang ringan tentang banyak hal. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang pekerjaan Ivan di gudang, tentang suasana desa yang tenang, bahkan terkadang hanya berbincang tentang hal-hal sederhana yang membuat waktu terasa berjalan lebih cepat. Bagi Gita, kehadiran Ivan terasa berbeda dari orang-orang lain yang pernah datang dalam hidupnya. Ivan tidak pernah menunjukkan rasa kasihan berlebihan. Ia juga tidak pernah memandang Gita sebagai seseorang yang lemah. Ia memperlakukannya seperti wanita biasa, dengan penuh rasa hormat dan perhatian yang tulus. Hal kecil seperti membantu memindahkan pot tanaman, memperbaiki pagar rumah yang rusak, atau sekedar membawa buah dari pasar sudah cukup membuat Gita merasa dihargai. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Namun bagi orang-orang di desa, kedekatan itu justru menjadi bahan pembicaraan baru. Beberapa warga mulai berbisik-bisik ketika melihat Ivan sering datang ke rumah Gita. "Apa pria itu tidak tahu kalau gadis itu lumpuh?" kata salah seorang dengan nada heran. "Kalau tahu, kenapa dia masih saja datang?" sahut yang lain. Sebagian bahkan mulai menertawakan Ivan di belakangnya. Namun Ivan tidak terlalu peduli dengan semua itu. Ia hanya merasa nyaman ketika berada di dekat Gita. Hingga suatu hari, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun akhirnya terjadi. Sore itu, Ivan datang dengan wajah yang terlihat sedikit lebih serius dari biasanya. Ia duduk di bangku kayu seperti biasa, tetapi kali ini ia tampak berpikir cukup lama sebelum berbicara. Gita menyadari perubahan itu. "Ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" tanya Gita dengan lembut. Ivan menarik nafas pelan, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Kemudian ia menatap Gita dengan penuh kesungguhan. "Gita," katanya perlahan, "aku sudah memikirkan ini cukup lama." Gita mulai merasa penasaran. Ivan melanjutkan dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Aku tahu hidupmu tidak mudah. Dan aku juga tahu aku bukan orang kaya. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin menikah denganmu." Kalimat itu membuat Gita terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka Ivan akan mengatakan hal seperti itu. Di desa kecil itu, kabar tentang lamaran Ivan kepada Gita menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, hampir semua orang sudah mengetahuinya. Dan seperti yang bisa diduga, reaksi mereka bukanlah dukungan. Sebagian besar orang justru menertawakan keputusan Ivan. "Pria itu benar-benar bodoh," kata seseorang di warung kopi. "Apa dia tidak sadar hidupnya akan habis untuk merawat gadis lumpuh?" tambah yang lain sambil menggelengkan kepala. Namun di tengah semua ejekan itu, Ivan tetap berdiri teguh dengan keputusannya. Baginya, apa yang ia rasakan terhadap Gita tidak pernah berubah. Dan bagi Gita, lamaran sederhana itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar ingin memilihnya, tanpa memperdulikan semua kekurangan yang terlihat. Kabar tentang keputusan Ivan untuk menikahi Gita menyebar dengan sangat cepat ke seluruh desa. Dalam waktu singkat, hampir semua orang sudah mendengar cerita itu.
Namun bukannya memberikan dukungan, sebagian besar warga justru menganggap keputusan Ivan sebagai sesuatu yang aneh, bahkan konyol. Di warung kopi dekat jalan utama desa, topik pembicaraan hampir setiap hari selalu sama. Ivan itu sebenarnya pria baik, kata seorang pria parubaya sambil menyeruput kopinya. Tapi kali ini dia benar-benar membuat keputusan yang aneh. Seorang pria lain langsung menimpali dengan nada meremehkan. Aneh? Menurutku itu bukan aneh lagi, itu sudah jelas bodoh. Menikahi gadis lumpuh yang miskin, bagaimana dia mau menjalani hidup nanti? Beberapa orang di meja itu tertawa kecil mendengar ucapan tersebut. Bagi mereka, kehidupan sudah cukup sulit. Menikahi seseorang yang dianggap memiliki banyak keterbatasan hanya akan membuat hidup semakin berat. Tidak hanya warga desa, bahkan beberapa orang yang mengenal Ivan cukup dekat juga mulai mempertanyakan keputusannya. Suatu malam, seorang teman lama Ivan mencoba berbicara serius dengannya. "Ivan, aku hanya ingin kamu berpikir sekali lagi," katanya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Menikah bukan hal kecil, kamu harus memikirkan masa depanmu." Ivan mendengarkan dengan tenang. Temannya melanjutkan, "Kalau kamu menikahi Gita, kamu harus merawatnya seumur hidup. Kamu harus bekerja lebih keras dan mungkin kamu tidak akan punya kehidupan yang mudah." Ivan menunduk sejenak lalu tersenyum tipis. "Aku sudah memikirkan semua itu," jawabnya pelan. Temannya menghela nafas. "Lalu kenapa kamu tetap ingin menikahinya?" Ivan menatap lurus ke depan sebelum akhirnya menjawab. "Karena dia adalah orang yang membuatku merasa tenang," katanya sederhana. Jawaban itu membuat temannya terdiam sejenak. Namun penolakan yang paling berat justru datang dari keluarganya sendiri. Ibunya sangat terkejut ketika mendengar rencana Ivan. "Ivan, kamu ini bagaimana? Kamu masih muda. Kamu bisa mencari wanita lain yang hidupnya lebih mudah." Ibunya tidak bermaksud jahat. Ia hanya takut anaknya akan mengalami kehidupan yang terlalu berat. Namun, Ivan tetap pada pendiriannya. Dengan suara yang tenang, ia berkata kepada ibunya, "Bu, aku tidak menikah karena mencari hidup yang mudah. Aku menikah karena memilih seseorang yang ingin aku jaga." Ucapan itu membuat ibunya terdiam. Sementara itu, di sisi lain, Gita memperhatikan semua yang terjadi dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu betapa banyak orang yang menentang keputusan Ivan. Ia juga tahu bahwa hidup bersama seseorang yang dianggap tidak sempurna seperti dirinya bukanlah pilihan yang mudah. Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah satu hal. Di tengah semua ejekan, keraguan, dan penolakan dari banyak orang, Ivan tidak pernah sekalipun terlihat ragu. Ia tetap datang setiap hari seperti biasa, tetap berbicara dengan Gita dengan cara yang sama, tetap tersenyum seolah semua suara miring itu tidak pernah ada. Dan semakin hari, sikap Ivan yang tidak berubah itu membuat hati Gita mulai dipenuhi oleh satu perasaan yang sulit ia jelaskan. Perasaan bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menemukan seseorang yang tulus. Hari yang akhirnya dinanti sekaligus diragukan oleh banyak orang pun tiba. Hari pernikahan Ivan dan Gita. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya yang penuh dengan kebahagiaan dan dukungan, pernikahan mereka justru dipenuhi dengan bisikan, ejekan, dan tatapan meremehkan dari banyak orang. Pernikahan itu diadakan dengan sangat sederhana di rumah kecil Gita. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pesta besar, hanya beberapa kursi plastik yang disusun di halaman rumah dan tenda kecil untuk melindungi para tamu dari panas matahari. Beberapa tetangga memang datang, tetapi sebagian besar bukan untuk memberikan doa restu. Mereka datang karena rasa penasaran. Mereka ingin melihat sendiri pria yang dianggap bodoh karena memilih menikahi seorang gadis lumpuh yang hidup dalam kemiskinan. Di sudut halaman, beberapa orang mulai berbisik-bisik sambil memperhatikan suasana. "Benar-benar terjadi juga ya pernikahan ini?" kata seorang wanita dengan nada heran. "Iya, aku kira Ivan akan berubah pikiran di saat terakhir," sahut temannya sambil menggelengkan kepala. Seorang pria yang berdiri tidak jauh dari mereka bahkan tertawa kecil. Kasihan sekali hidup Ivan nanti, baru menikah saja sudah harus memikul beban seumur hidup. Ucapan-ucapan seperti itu terdengar jelas di antara kerumunan tamu yang datang. Namun di tengah semua suara itu, Ivan tetap berdiri dengan tenang di depan rumah Gita. Ia mengenakan pakaian sederhana yang rapi, dan wajahnya terlihat serius namun penuh keyakinan. Sementara itu Gita keluar dari rumahnya dengan kursi rodanya didorong perlahan oleh seorang tetangga perempuan yang membantu mempersiapkan acara.
Gaun yang dikenakan Gita juga sangat sederhana, tetapi tetap terlihat anggun. Wajahnya terlihat tenang, meskipun ia tahu banyak orang yang hadir hanya untuk menyaksikan pernikahan itu dengan rasa tidak percaya. Ketika mata Ivan bertemu dengan mata Gita, ia langsung tersenyum hangat. Senyuman itu membuat hati Gita terasa sedikit lebih tenang. Upacara pernikahan pun dimulai dengan sederhana. Tidak ada musik meriah, tidak ada sorakan besar. Hanya suara pemimpin acara yang memandu jalannya akad. Ketika tiba saatnya Ivan mengucapkan janji pernikahan, suasana tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Beberapa orang bahkan berhenti berbisik, penasaran apakah pria itu benar-benar akan melanjutkan keputusannya. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, Ivan mengucapkan janji itu tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan di wajahnya, tidak ada penyesalan. Ia menggenggam tangan Gita dengan lembut, seolah ingin menunjukkan bahwa semua yang ia lakukan adalah pilihan dari hatinya sendiri. Di sisi lain, Gita merasakan sesuatu yang sangat berbeda dalam hatinya. Di tengah semua hinaan dan keraguan orang-orang di sekitarnya, satu hal yang ia lihat dengan jelas adalah ketulusan Ivan yang tidak pernah berubah. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya sejak memulai penyamarannya, Gita benar-benar merasa tersentuh. Karena di hadapannya berdiri seorang pria yang memilihnya, bukan karena harta, bukan karena keuntungan, tetapi karena hati. Setelah pernikahan sederhana itu berlalu, kehidupan Ivan dan Gita pun dimulai sebagai pasangan suami istri. Tidak ada perubahan besar dalam kehidupan mereka. Rumah kecil tempat Gita tinggal tetap menjadi tempat mereka berdua membangun kehidupan bersama. Setiap pagi, Ivan sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan air untuk mandi, merapikan rumah sebisanya, lalu membantu Gita berpindah dari tempat tidur ke kursi rodanya dengan sangat hati-hati. Ivan tidak pernah terlihat terburu-buru atau pesal ketika melakukan semua itu. Justru sebaliknya, ia selalu melakukannya dengan penuh kesabaran. Setelah semuanya siap, Ivan biasanya menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi hangat dengan telur, kadang hanya roti dan teh hangat. Bagi mereka, makanan sederhana itu sudah cukup untuk memulai hari. Sebelum berangkat bekerja, Ivan selalu memastikan bahwa Gita dalam keadaan nyaman. Ia menaruh air minum di dekatnya, memastikan pintu rumah terkunci dengan baik, dan sesekali berpesan agar Gita tidak terlalu banyak bergerak agar tidak kelelahan. Kemudian ia berangkat bekerja seperti biasa di gudang kota kecil yang jaraknya cukup jauh dari desa. Pekerjaan Ivan tidaklah mudah. Setiap hari ia harus mengangkat barang-barang berat, bekerja di bawah panas matahari, dan terkadang pulang dengan tubuh yang sangat lelah. Namun anehnya, setiap kali ia sampai di rumah dan melihat Gita menunggunya di depan pintu, semua rasa lelah itu seolah menghilang. Gita selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Kadang ia sudah menyiapkan air minum. Kadang ia hanya menemani Ivan duduk di halaman sambil berbincang ringan tentang hari yang mereka jalani. Hari demi hari berlalu dengan kehidupan yang sangat sederhana. Namun bagi Gita, setiap hari yang ia lalui bersama Ivan justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ia mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ivan tidak pernah mengeluh tentang keadaan mereka. Ia tidak pernah merasa malu memiliki istri yang harus menggunakan kursi roda. Bahkan ketika beberapa orang di desa masih sesekali melontarkan komentar meremehkan, Ivan selalu mengabaikannya seolah kata-kata itu tidak berarti apapun. Suatu malam, ketika mereka duduk di halaman rumah sambil menikmati udara yang sejuk, Gita akhirnya memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak lama ada di dalam pikirannya. "Ivan?" katanya pelan. Ivan menoleh dengan senyum ringan. "Ya?" Gita menatap langit sebentar sebelum kembali melihat ke arah Ivan. "Apakah kamu tidak pernah menyesal menikah denganku?" Pertanyaan itu membuat Ivan sedikit terdiam. Namun hanya sesaat. Ia kemudian tersenyum dan menggeleng pelan. "Tidak pernah," jawabnya dengan sederhana. Gita terlihat terkejut. Ivan melanjutkan dengan suara yang tenang. "Hidup memang tidak selalu mudah. Tapi selama kita menjalaninya bersama orang yang kita pilih, semua terasa lebih ringan." Jawaban itu membuat hati Gita terasa hangat dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Semua perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang Ivan tunjukkan selama ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ivan benar-benar mencintainya dengan tulus. Dan semakin hari, Gita semakin merasa bahwa pria sederhana itu mungkin adalah orang yang selama ini ia cari. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan sederhana Ivan dan Gita berjalan dengan tenang. Meski tidak memiliki banyak harta, rumah kecil mereka selalu dipenuhi suasana hangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun di dalam hati Gita, masih ada satu hal yang belum benar-benar selesai. Ia memang sudah melihat ketulusan Ivan selama ini. Ia melihat bagaimana pria itu bekerja keras setiap hari, merawatnya dengan sabar,
dan tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan. Tetapi sebagai seseorang yang sejak awal menyusun semua penyamaran ini untuk menguji hati manusia, Gita merasa masih perlu memastikan satu hal terakhir. Ia ingin benar-benar mengetahui apakah cinta Ivan akan tetap sama, bahkan ketika ia memberikan kesempatan untuk pergi. Suatu malam, ketika Ivan baru saja pulang kerja dan mereka duduk bersama di halaman rumah kecil itu, Gita terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ivan yang menyadari perubahan itu pun bertanya dengan lembut, "Kamu terlihat banyak pikiran hari ini. Ada yang ingin kamu katakan?" Gita terdiam sejenak. Ia menundukkan pandangannya, seolah sedang menahan sesuatu di dalam hatinya. Akhirnya dengan suara pelan, ia berkata, "Ivan, aku sudah memikirkan sesuatu sejak beberapa waktu terakhir." Ivan menatapnya dengan penuh perhatian. Gita melanjutkan, "Aku merasa aku hanya menjadi beban untukmu." Ivan langsung mengerutkan kening. Namun sebelum ia sempat berbicara, Gita kembali melanjutkan kalimatnya. "Kamu bekerja keras setiap hari. Kamu harus mengurus rumah, mengurus aku, dan menjalani semua ini sendirian. Kadang aku berpikir, mungkin hidupmu akan jauh lebih baik jika kamu bersama wanita lain yang lebih sempurna." Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Angin malam berhembus pelan di halaman rumah kecil itu. Ivan menatap Gita dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Beberapa detik berlalu tanpa kata-kata. Kemudian Ivan menarik napas pelan sebelum akhirnya berbicara. "Gita," katanya dengan suara tenang, "kenapa kamu berpikir seperti itu?" Gita tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Aku hanya tidak ingin hidupmu hancur karena memilihku." Ivan terdiam sejenak, lalu perlahan tersenyum. Ia kemudian berkata dengan suara yang penuh keteguhan, "Gita, aku menikah denganmu bukan karena hidup akan menjadi mudah." Gita perlahan mengangkat kepalanya. Ivan melanjutkan, "Aku menikah denganmu karena aku memilihmu. Itu keputusan hatiku." Ia menatap Gita dengan penuh kesungguhan. Kalau suatu hari hidup menjadi sulit, itu bukan alasan untuk pergi. Justru itulah alasan kenapa kita harus tetap bersama. Ucapan itu membuat mata Gita mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Ivan akan menjawab dengan keyakinan seperti itu. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang sangat kuat. Semua keraguan yang selama ini tersisa perlahan mulai menghilang. Dan pada saat itu juga, Gita akhirnya menyadari bahwa pria yang duduk di hadapannya benar-benar mencintainya dengan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Tanpa disadari oleh Ivan, ujian terakhir itu akhirnya telah terlewati. Dan sebentar lagi, sebuah kebenaran besar yang selama ini tersembunyi akan segera terungkap. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, kehidupan di desa kembali berjalan seperti biasa. Ivan tetap berangkat bekerja setiap pagi, dan Gita tetap menjalani hari-harinya di rumah kecil mereka dengan tenang. Namun pada suatu pagi yang cerah, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi di desa itu. Beberapa warga yang sedang duduk di warung kopi tiba-tiba melihat iring-iringan mobil mewah memasuki jalan desa yang sempit. Mobil-mobil itu terlihat sangat berbeda dari kendaraan yang biasanya melewati tempat itu. Mobilnya besar, mengkilap, dan terlihat mahal. Warga desa langsung saling berpandangan dengan rasa heran. "Mobil siapa itu?" tanya salah satu dari mereka. "Sepertinya orang penting dari kota," jawab yang lain sambil berdiri untuk melihat lebih jelas. Tidak lama kemudian, mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah kecil tempat Gita dan Ivan tinggal. Orang-orang desa yang penasaran mulai berdatangan. Mereka berdiri agak jauh sambil berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Beberapa pria berpakaian rapi keluar dari mobil tersebut. Penampilan mereka sangat berbeda dengan warga desa. Mereka terlihat seperti pengawal atau staf dari seseorang yang sangat penting. Salah satu dari mereka berjalan menuju pintu rumah kecil itu dan mengetuknya dengan sopan. Di dalam rumah, Gita yang mendengar suara itu perlahan keluar dengan kursi rodanya. Ketika pintu terbuka, pria-pria berpakaian rapi itu langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Selamat pagi, Nona Gita," kata salah satu dari mereka. Beberapa warga desa yang berdiri tidak jauh dari situ langsung terkejut mendengar sapaan itu. "Nona?" bisik seseorang dengan wajah bingung. Saat itu juga, Ivan yang baru saja pulang dari membeli beberapa kebutuhan di warung juga tiba di depan rumahnya. Ia melihat kerumunan orang dan mobil-mobil mewah yang terparkir di dekat rumahnya. Ivan terlihat sangat heran. Namun sebelum ia sempat bertanya, sesuatu yang benar-benar mengejutkan semua orang tiba-tiba terjadi. Gita perlahan memegang sisi kursi rodanya, lalu berdiri. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam.
Beberapa bahkan sampai menutup mulut mereka karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gita berdiri dengan tenang, tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. Kursi roda yang selama ini selalu bersamanya kini hanya berdiri kosong di sampingnya. Orang-orang desa mulai berbisik dengan penuh keterkejutan. Dia bisa berjalan. Selama ini dia tidak lumpuh. Sementara itu Ivan hanya berdiri terpaku. Ia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang baru saja terjadi. Gita kemudian berjalan perlahan mendekati Ivan. Tatapannya lembut, tetapi kali ini terlihat jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Kemudian ia berkata dengan suara yang cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. "Ivan, ada sesuatu yang harus aku jelaskan." Ia menoleh sebentar ke arah mobil-mobil mewah di belakangnya. "Aku sebenarnya bukan gadis miskin seperti yang semua orang kira." Suasana desa menjadi semakin sunyi. Gita melanjutkan dengan tenang. "Aku adalah putri dari keluarga yang memiliki perusahaan besar di kota. Semua yang terjadi selama ini hanyalah bagian dari penyamaranku." Orang-orang yang dulu sering meremehkannya kini hanya bisa saling menatap dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang mereka anggap tidak berharga ternyata adalah seseorang yang sangat kaya. Namun di tengah semua keterkejutan itu, mata Gita tetap tertuju pada satu orang, Ivan. Karena bagi Gita hanya satu hal yang benar-benar penting, bagaimana pria itu akan bereaksi setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Setelah pengakuan Gita yang mengejutkan itu, suasana di depan rumah kecil mereka berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi bisikan meremehkan seperti dulu. Semua orang hanya berdiri terpaku dengan wajah penuh keterkejutan. Orang-orang desa yang selama ini sering membicarakan Gita kini saling berpandangan dengan perasaan yang campur aduk. Sebagian merasa tidak percaya, sebagian lagi mulai merasa malu dengan semua kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Mobil-mobil mewah yang terparkir di depan rumah kecil itu seolah menjadi bukti nyata bahwa apa yang dikatakan Gita bukanlah sebuah kebohongan. Beberapa pria berpakaian rapi yang datang bersamanya tetap berdiri dengan sikap hormat, menunggu instruksi dari Gita. Salah satu dari mereka bahkan membuka pintu mobil hitam besar yang terlihat sangat mahal, seolah siap mengantar Gita kembali ke kehidupannya yang sebenarnya. Melihat semua itu, orang-orang desa mulai menyadari kenyataan yang sangat mengejutkan. Gadis yang selama ini mereka kasihani, mereka ejek, bahkan mereka anggap tidak memiliki masa depan, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih kaya dan berpengaruh dari siapapun yang tinggal di desa itu. Di sudut kerumunan, beberapa orang mulai menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Seorang pria yang dulu sering menertawakan Ivan bahkan berbisik pelan kepada temannya. "Sepertinya kita yang sebenarnya bodoh selama ini." Sementara itu, Ivan masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang penuh kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani bersama Gita ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Namun setelah beberapa saat terdiam, Ivan akhirnya menarik napas pelan. Ia berjalan mendekati Gita. Orang-orang yang berada di sekitar mereka langsung memperhatikan dengan penuh rasa penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana reaksi Ivan setelah mengetahui bahwa istrinya sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Ketika Ivan sudah berdiri tepat di depan Gita, ia menatap wanita itu dengan tenang. Beberapa detik berlalu tanpa kata-kata. Kemudian Ivan berkata dengan suara yang sederhana namun tulus, "Jadi selama ini kamu hanya sedang mengujiku?" Gita menundukkan kepala sedikit lalu mengangguk pelan. "Maafkan aku Ivan, aku hanya ingin tahu apakah ada seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa melihat siapa aku sebenarnya." Ivan terdiam sejenak, namun yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang semakin terkejut. Ivan justru tersenyum kecil. "Kalau begitu," katanya pelan, "sepertinya aku cukup beruntung bisa lulus dari ujian itu." Gita menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di tengah semua kekayaan, kemewahan, dan kenyataan baru yang terungkap hari itu, satu hal yang paling membuat hati Gita tersentuh adalah kenyataan bahwa Ivan masih berbicara dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak terlihat berubah sedikit pun, ia tidak terlihat terpesona oleh kekayaan Gita. Ia tetap menjadi pria sederhana yang mencintainya dengan tulus. Sementara itu, orang-orang desa yang menyaksikan semua kejadian itu mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Pria yang dulu mereka hina dan mereka anggap bodoh, ternyata adalah satu-satunya orang yang mampu melihat nilai seseorang bukan dari harta atau kesempurnaan. Sejak hari itu, cara pandang banyak orang di desa itu mulai berubah. Dan bagi Gita sendiri, ia akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Bukan kekayaan, bukan kemewahan, melainkan ketulusan hati seseorang yang benar-benar mencintainya apa adanya.
Kisah Ivan dan Gita memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan dan tentang arti cinta yang sebenarnya. Di dunia ini, banyak orang menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar, dari harta yang dimiliki, dari penampilan, dari jabatan, atau dari kesempurnaan fisik. Padahal semua itu hanyalah bagian kecil dari siapa seseorang sebenarnya. Orang-orang di desa itu pernah memandang rendah Gita karena mereka mengira ia miskin dan memiliki keterbatasan. Mereka juga menertawakan Ivan karena memilih menikahi wanita yang menurut mereka hanya akan menjadi beban. Namun pada akhirnya, kenyataan justru membuktikan hal yang sebaliknya. Ivan tidak pernah melihat Gita dari kekayaan ataupun kekurangannya. Ia hanya melihatnya sebagai seorang wanita yang pantas dicintai dan dihargai. Ketulusan hati itulah yang akhirnya membuat Gita yakin bahwa ia telah menemukan orang yang tepat untuk menjalani hidup bersamanya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Orang yang benar-benar mencintai kita akan tetap memilih kita, bahkan ketika kita berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Karena cinta yang sejati tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari hati yang jujur dan niat yang tulus. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih dan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dalam hidup.